Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah Pak. Saya rasa hari ini kita bertemu dalam keadaan yang cukup baik, masih pagi jam 9 dan ini adalah pertemuan yang pertama. Pertemuan pertama di mata kuliah Bapak Ibu, teman-teman adik-adik. Oke, pertemuan kali ini adalah pertemuan kedua. Kemarin kita sudah masuk di pertemuan pertama, bahas kontrak kuliah. Kemudian kita juga sudah bahas tentang sejarah perkembangan kebijakan publik. Kemudian juga kita juga sudah bahas kedudukan kebijakan publik di dalam ilmu administrasi publik. Ada yang masih ingat? Terutama yang kedudukan kebijakan publik di dalam ilmu administrasi publik, ada yang masih ingat? Oke. Untuk refresh kembali, kita ingat kembali pertemuan yang kemarin. Di mana sih sebenarnya kedudukan kebijakan publik di dalam ilmu administrasi publik? Seperti yang kita ketahui bahwa administrasi publik itu kan berbicara tentang kepentingan publik. Publik ini kan lawan kata dari privati. Jadi publik ini masyarakat luas. Jadi administrasi itu proses pencapaian tujuan, maka kalau kita gabung, administrasi publik ini merupakan proses pencapaian tujuan masyarakat luas. Nah, dulu administrasi publik ini Pak namanya adik-adik namanya administrasi negara. Cuma karena kita sudah tahu di pertemuan sebelumnya, karena satu dan lain hal konteksnya negatif, maka dirubah jadi administrasi publik. Nah, di dalam pencapaian tujuan masyarakat yang banyak itu, ada instrumen-instrumen yang digunakan. Salah satunya berbicara tentang kebijakan publik. Untuk merealisasikan yang namanya kepentingan publik, maka di sini ada kebijakan. Kemudian yang kedua di sini ada yang menentukan kebijakan Pemerintah. Organisasi publik, itu orang lebih kenal dengan organisasi publik. Kemudian yang diberikan pemerintah kepada masyarakat apa Pak? Kalau Bapak datang ke tempat-tempat Pelayanan. publik. Jadi adik-adik yang belajar di administrasi publik mau yang tinggal 1 hari harus ingat ini, karena kita punya disiplin ilmu hanya akan berputar kepada 3 ini. Kebijakan publik nanti akan melahirkan beberapa mata kuliah, analisis kebijakan, evaluasi implementasi sampai dengan proses pembuatan kebijakan. Kemudian organisasi publik itu berbicara tentang manajemen organisasi. Kemudian ada pelayanan publik itu berbicara tentang kualitas pelayanan. Oke, sampai sini teman-teman sudah ingat ya? Tidak perlu lagi ya? Kita lanjut. Oke. Ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau bertanya ini? Bapak Ibu, teman-teman, kita lanjut ya. Lanjut dulu Pak. Pengertian kebijakan secara umum kita artikan dulu satu-satu, karena kebijakan publik kita artikan dulu dengan kebijakan. Secara umum kebijakan adalah pedoman atau dasar tindakan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Jelas ya Bapak, teman-teman ya? Apa itu kebijakan publik? Nah, ini ada teman-teman bisa lihat definisi umum. Keputusan atau tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Berarti ada masalah yang harus dituntaskan oleh pemerintah. Menurut Thomas Erdai, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan.
dari James, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah dalam membicarakan masalah publik. Dari tiga pendapat ini kira-kira Bapak Ibu ada yang teman-teman ada yang berbeda atau ada yang di pikiran teman-teman yang mau dipertanyakan? Ada? Ya, ini perspektif dari Thomas Erdi. Ya. Yang di situ dijelaskan kebijakan publik itu adalah segala sesuatu yang dipilih pemerintah. Berarti kan dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Maksudnya bagaimana? Cocok. Jadi dari tiga pendapat ini terbagi antara dua garis besar. Yang satu mengatakan adalah kebijakan publik itu adalah tindakan pemerintah. Yang satu yang menurut Thomas Erdi ini bilang pemerintah itu dalam keadaan diam pun itu sudah kebijakan. Ada masalah COVID atau ada masalah di masyarakat, dia tidak ambil apa-apa, itu kebijakan pemerintah. Tapi secara umum kalau kita mau definisikan, kita orang pakai definisi yang umum. Nah itu yang ditanya tadi dengan Pak Eko, memang seperti itu. Dalam konteks Erdai itu lebih politik apa istilahnya, lebih ke ranah-ranah politik. Ada kepentingan politik yang sehingga pemerintah tidak mengambil sikap dalam satu permasalahan. Gitu. Kita lanjut? Atau ada yang silakan? Ya tadi menyambung yang ditanyakan oleh teman saya tadi, jadi berkaitan dengan ada pilihan yang diambil untuk kebijakan publik. Nah, bagaimana dengan kebijakan yang tidak diambil? Apakah konsekuensinya bisa berdampak pada proses pelayanan publik? Sangat berdampak. Contoh apa? Pembiaran pemerintah, misalnya pelayanan publik di satu wilayah. Kita ambil contoh EKTP, misalnya. Di situ masih manual. Pemerintah kota, misalnya provinsi Kota Gorontalo, tidak melakukan refresh dalam pelayanan publik. Pelayanan publik itu bisa dilakukan, harus ada dulu kebijakannya. Peraturan, kebijakan itu keluar dalam bentuk peraturan peningkatan kualitas pelayanan. Nah itu baru ada peningkatan, misalnya dengan perlibatan atau melakukan digitalisasi pelayanan. Nah, itu harus ada regulasinya dulu, ada aturan atau ada regulasi terbaik. Ini akan sangat berdampak. Nah, nanti teman-teman akan kita lihat selanjutnya di slide selanjutnya. Bagaimana teman? Lanjut. Oke. Ciri-ciri kebijakan publik dibuat oleh pemerintah, kepentingannya itu untuk kepentingan masyarakat umum, tujuan tertentu yaitu menyelesaikan masalah, kemudian bersifat mengikat. Nah, ketika kebijakan itu sudah disahkan, dia menjadi hukum publik. Hukum publik itulah yang bersifat mengikat. Kalau kita jalankan, kalau kita lakukan ada konsekuensi hukum. Nah, itu nanti kita akan kembali ke ranah hukum. Dilaksanakan melalui program, biasanya melalui program. Kita lanjut. Tujuan kebijakan publik, ruang lingkup kebijakan publik. Nah, di sini ada beberapa kebijakan. Yang pertama, kebijakan di bidang politik. Contoh, kebijakan pemilu, otonomi daerah, kemudian reformasi birokrasi. Yang paling tren yang teman-teman rasakan kemarin adalah kebijakan pemerintah mengubah standarisasi umur wakil presiden. Itu kebijakan dalam segi politik. Dia merembes ke situ. Itu kan akhir dari kebijakan itu kan dirasakan semua sama masyarakat kan, dampaknya ke masyarakat. Kemudian kebijakan di bidang ekonomi. Nah, contoh pajak. Ada di sini pajak. Kemarin yang paling kita ingat adalah penaikan PPN dari 10 atau 8 itu menjadi 12%. Nah, itu kan menjadi kegaduhan di masyarakat. Betapa kebijakan itu dari pemerintah itu sangat mempengaruhi situasi dan kondisi masyarakat. Kemudian ada kebijakan di bidang sosial, bantuan sosial melalui BLT biasanya, bantuan sosial. Sekarang yang masih dilakukan pemerintah, bantuan sosial itu masih berjalan, masih sampai sekarang masih ada, termasuk ya MBD.
Sampai sini ada yang mau ditanya sebelum kita lanjut? Ya, tadi. Sebelumnya Bapak bilang semua kebijakan itu pasti dilaksanakan melalui program. Adakah Ya. kebijakan yang dibuat tapi tidak melalui Oke. Biasanya kebijakan itu dilakukan dan mengambil bentuk beberapa bentuk ini. Ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada keputusan presiden, ada peraturan daerah, dan program pemerintah. Berkaitan dengan pertanyaan Adi Sabrina tadi, apakah ada kebijakan pemerintah tapi tidak dilakukan? Banyak. Contohnya apa? Teman-teman kalau mau share di setiap kabupaten kota itu ada kebijakan tentang penanggulangan peminta-minta, penanggulangan gelandangan dan pengemis. Hampir setiap kabupaten dan kota itu ada. Tapi bagaimana prakteknya? Di kota Gorontalo khususnya, apakah teman-teman ke pom bensin Pertamina, apakah di atas itu benar? Tidak. Contoh kedua, kebijakan apa? Kebijakan tentang pengolahan sampah. Banyak di perumahan-perumahan itu sampahnya tidak dikelola. Padahal ada peraturan yang ada, tapi peraturan itu karena tidak politis, sebutannya orang politis sebut kebijakan itu tidak populis, tidak menaikkan rating dari kepala daerah, sehingga itu tidak dilakukan. Ya, berbeda dengan kebijakan terkait BLT. Nah, itu kan menaikkan pamor. Gubernur kepala daerah ini bekerja. Nah, kira-kira itu. Sampai sini teman-teman, saya rasa kita sudah belajar terkait pengertian kebijakan publik. Minggu depan kita akan bahas lagi lebih dalam. Mungkin kita akan masuk di mata kuliah proses kebijakan. Sebelum itu teman-teman, mungkin teman-teman nanti carikan saya, buatkan saya tugas mengenai kebijakan pemerintah yang teman-teman anggap tidak pro kepada kepentingan umum. Karena tujuan dari kebijakan dibuat adalah menyelesaikan permasalahan. Oke? Ya, nanti kita ketemu lagi minggu depan, kita bahas tugas itu dan kita masuk di mata kuliah berikutnya. Saya tutup perkuliahan hari ini. Tunggu, ketua kelas ada semua hari ini? Hadir Pak. Oke. Sebelum karena sudah ada semua, saya akhiri pertemuan hari ini. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.